selamat datang di Pantai Kuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan di daerah kawasan Pantai Kuta, Bali. Ini itu ada banyak sekali orang selancar di sini ya. Jadi kali ini ada yang sedikit berbeda. Biasanya kami jalan-jalan di daerah Sumatera Barat, tapi hari ini kita ingin mengajak jalan-jalan ke daerah kawasan Kuta Denpasar, Bali. Jadi seperti inilah suasana Pantai Kuta itu. Mungkin teman-teman banyak yang belum pernah berkunjung ke sini. Nah, seperti inilah suasana Pantai Kuta ini. Jadi pasirnya ini memang sedikit agak bersih dan putih ya. Tapi kalau mau cari pantai yang lebih bersih lagi bukan di sini. Ini pantai kalau di Padang seperti Pantai Padang lah, dekat kota, tapi ada yang lebih bersih dari ini. Nah, ini mungkin sedikit banyak hampir mirip dengan Pantai Kota Padang, tapi yang membedakan hanya pasirnya. Kalau saya lihat di Padang itu pasirnya agak hitam ya. Dan di sini pasirnya itu agak putih. Mungkin karena di sini tuh agak jauh dari sungai atau muara ya. Tapi kalau di Padang itu kan dekat dengan muara atau dekat sungai, jadi tanah dari daratan itu masuk ke pantai. Jadi air pantai itu bercampur dengan air dari sungai yang terlalu dekat, dan pasirnya yang di Kota Padang itu bercampur dengan tanah. Nah, ini di sini juga banyak sekali tenda-tenda di tepi pantai dan kursi-kursi, dan di sini juga banyak sekali penjual kelapa. Dan kalau saya lihat sampah-sampah kelapa atau batok kelapanya ini nggak terlihat dibuang sembarangan. Nah, makasih Pak. Ini masih mau jalan dulu ini. Jalan dulu. Iya. Satu apa itu Pak? PLSU. 1 minggu bilang. 1 minggu. Tapi saya masih mau jalan bentar. Nanti lah Pak. Bentar jalan-jalannya. Diajarin. Ada gurunya enak, ngomong enak sama saya. Dijamin bisa, garansi. Nanti sore lah Mas, saya balik sini lagi soalnya barang saya banyak sekali. Mas, Ke hotel dulu kali. Oh, kalau pengen main sini aja depan Hard Rock. Dekat emang bisa ini ya. Hard Rock Cafe depannya pokoknya. Hard Rock ya. Berapa ini Mas kalau sewa? Mau diajarin mau main sendiri. Wah, saya belum bisa kok. Kalau diajarin 150. 150. Itu 2 jam. Oke, Mas siapa ini? Afid. Afid. Apa namanya? Andri Mas. Andri. Saya baru datang. Baru datang Afid. Kalau pengen main sini aja. Kalau diajarin 150. Sejam diajarin, sejamnya main. Bagusnya sore ya? Jam berapa aja bisa, sore, pagi, bisa kapan aja. Oke Mas. Coba diajarin, nanti kita videoin sekalian ya kan. Sip. Mainnya kan. Belum nyoba sama sekali sih. Harus coba lah mumpung di sini kan. Iya. Biar kenang-kenang. Main sini bang. Hard Rock Cafe. Pas depan Hard Rock ya? Di Hard Rock Cafe-nya ya. Oke, makasih nggih Mas. Yuk. Nah, jadi di sini tuh kalau mau main surfing itu kalau ditemenin atau dipandu itu bayarnya 150, dan saya belum bisa. Mungkin nanti sore saya balik sini lagi untuk main surfing, dan itu bayarnya 150 kalau diajarin. Nah, inilah suasana di Pantai Kuta, Bali. Dan mungkin ini bisa dicontoh juga di Kota Padang ya. Kalau di Kota Padang itu setahu saya kalau ada orang jualan tenda-tenda di dekat trotoar atau di Pantai Padang itu sering ditertibkan. Mungkin bisa ditata seperti ini ya. Ini kan lebih tertata. Jadi tendanya itu hanya satu, mungkin ada satu kedai tendanya cuma satu, ada beberapa kursi gitu. Kalau di Kota Padang kan begitu banyak tenda-tenda, jadi agak menutupi pantai kesannya, dan banyak sekali kursi-kursi yang disusun di tepi pantai. Jadi kadang orang yang nggak mau belanja cuma berkunjung ke pantai jadi segan karena
kalau nggak duduk ya gimana ya. Kalau ini kan bebas nih, ada space, ada tempat-tempat yang bisa kita lewati atau bersantai tanpa harus mengganggu atau apa ya, tenda-tenda ini yang mengganggu dan kursi-kursi yang begitu banyak itu mengganggu pengunjung. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicontoh. Kalau boleh berjualan, kalau nggak ada berjualan di pantai ini juga nggak enak ya kesannya. Jadi nggak apa-apa lah ada orang jualan, tapi lebih ditata dan diatur. Nah ini kan cuma satu tenda, di sana lagi ada satu tenda gitu, lebih tertata lah. Nah ini bisa terlihat di sini ada orang santai tanpa terganggu dengan tenda dan kursi-kursi yang ada di pinggiran pantai ini. Nah kita nanti sampai malam di sini dan saya nanti coba mencari kuliner karena hotel kita nginap juga di dekat sini. Seperti inilah suasananya Pantai Kuta Bali. Di sini ada toilet, ada kamar mandi, dan sepanjang pantai ini saya tidak menemukan sampah plastik, sampah-sampah ranting yang berserakan, sampah kelapa. Entah di mana simpannya buah kelapa yang sudah dikupas ini berserak. Itu juga nggak ada nampak berserak. Biasanya kan kalau ya tahu sendirilah kalau di pantai manapun ada nampak berserakan buah kelapa, bekas buah kelapa itu ya yang sudah dikupas. Nah, ini begitu bersih dan putih pasirnya, lumayan putih lah. Nah sahabat Gumilang, saat ini sudah malam. Tadi saya juga sudah letakkan barang-barang saya di hotel dan ini kita mencari makan tepatnya di daerah kawasan depan Hard Rock Cafe yang di Pantai Kuta Bali. Jadi karena saya nginapnya dekat sini, jadi saya cari kulineran di sini. Nah ini tepat di samping sebelah kanan ini yang dikasih pagar ini adalah Pantai Kuta. Jadi di sampingnya ini banyak sekali orang jualan. Nah, ini seperti cafe gitu ya. Jadi kita nanti akan cari makan di sini. Saya juga nggak tahu referensi yang enak, makan enak di Bali itu di mana. Jadi saya seperti buta referensi lah, buta map juga di sini karena ini baru pertama kali ke Bali dan ini sendirian karena ada kerjaan sedikit di Bali. Jadi saya agak bingung dan biasanya saya kalau pergi ke suatu tempat yang baru saya cari referensi di YouTube. Makan yang enak, tempat wisata yang bagus, biasanya saya cari seperti itu. Nah, saya terinspirasi dari orang-orang yang membuat seperti itu, makanya saya buat YouTube seperti ini juga. Nah, ini di depan nampak sepertinya agak meriah. Coba kita nanti ke depan sana, ada apa aja menunya. Dan saya tadi menemukan referensi kalau di Bali itu ya banyak sekali kulineran yang terkenal ya babi guling ya. Karena tidak halal, itu memang khusus non muslim dan itu kita cari yang halal di sini. Masih banyak yang halal di daerah Bali ini. Ini ada tulisan halal. Nah, kalau yang ini belum menemukan sih saya referensi yang enak kalau dia di daerah Pantai Kuta ini, kulineran yang enak. Ini saya kurang bisa baca ya. Ini bahasa Inggris dan bahasa Cina. Mungkin memang di sini tuh banyak wisatawan asing ya. Makanya ini kalau di Bali itu udah biasa ya tulisan-tulisan itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing, bahasa Cina seperti ini. Nah, ini ada mie goreng, gurami, kemudian ada apalagi nih, ada nasi goreng. Kayaknya saya makan nasi putih aja hari ini. Kita cari nasi apa ya, pecel ayam kali ya, karena lidah saya ini nggak terbiasa makan makanan yang apa ini, yang macam-macam gitulah, nanti malah nggak enak. Nah ini ada ayam goreng. Nah ini yang biasa-biasa ini aja lah, seperti ini.
Nah, tadi udah ketemu menunya ayam goreng dan harganya itu 45.000. Kita tunggu di sini dan ini sangat lumayan nyaman lah tempatnya. Ini tepat di depan Pantai Kuta Bali di samping Hard Rock Cafe. Dan akhirnya setelah menunggu beberapa menit pesanan saya sudah datang tadi. Ini namanya ayam goreng, sesuai namanya, ayam digoreng saja dan tidak ada sayur. Dan ini ayam goreng nasi putih, kemudian ada cabenya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Jadi ayamnya ini empuk dan cabenya nggak begitu pedas ya, nggak terlalu pedas. Ya lumayan lah, pas lapar juga. Dan saat ini saya sedang berada di Krishna Oleh-oleh. Sebelum pulang kita carikan oleh-oleh dulu buat Danu dan ibunya. Kebetulan hari ini Danu dan ibunya Danu nggak ikut. Kita carikan oleh-oleh di sini. Ini merupakan pusat oleh-oleh di Kota Denpasar, Bali. Kalau di Padang itu ada Christine Hakim ya. Jadi ini adalah pusat oleh-oleh Bali yang paling terkenal, yaitu Krishna. Dia banyak, di setiap beberapa kilometer ada Krishna. Jadi ada lulur Bali. Nah ini lulur wangi. Nih yang suka lulurin istrinya bisa beli di sini. Kalau saya lulurin istri pakai yang alami aja, pakai lumpur. Saya nggak suka yang lulur-lulur kayak Bali gini, apa lulur apa gitu ya. Istri saya suka yang lulur alami dia. Oke, kita masuk lagi cari oleh-oleh. Sini ada baju-baju. Nah, ada baju khas Bali. Tempatnya sangat luas ini teman-teman. Ada restorannya juga. Ada celana-celana nih, celana pantai banyak di sini. Sebenarnya di Padang atau di kota-kota lain juga banyak ya celana-celana kayak gini. Tapi kalau nggak beli di Bali tuh rasanya kayak ya bukan baju Bali. Tapi kalau belinya di Bali, ya beda kesannya ya. Tapi kalau Bali itu kayak apa ya, kayak bakpia gitu oleh-olehnya, kacang-kacangan. Harganya sih murah-murah ya. Kalau di Padang khasnya itu seperti sanjay itu yang benar. Ada kacang Bali. Coba udah di packing dulu belum ya? Kalau belum di packing saya mau ada tambahan lagi. Coba saya tanya. Ntar lagi. Oh sudah. Nah sudah di packing. Nggak jadi. Ini aja dulu karena sudah jadi. Packingnya sudah di packing. Oh ya. Halo, mau di packing? Iya. 1, 2, 3, 1 ribu ya. Makasih mas. Ya sama. Tadi rencana ada tambahan, itu ternyata ada kacang yang kelihatannya enak tapi udah terlanjur di packing punya saya dan nggak jadi. Nah di sini juga ada es krim, ini banyak sekali es krim di sini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini di daerah Kota Denpasar, Bali. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.